Berubah nggak? Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi menjelang siang hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi hidup saudara dan terang bagi jalan-jalan saudara. Sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, di pagi menjelang siang ini, saya berdoa untuk saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Yang susah Tuhan Yesus hiburkan. Yang tidak ada jalan, Tuhan Yesus bukakan jalan. Yang mati bangkit karena kuasa Yesus, belas kasihan Yesus nyata dalam kehidupan setiap umatnya. Saudara yang terkasih, di pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Tuhan Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang mempunyai satu-satunya anak laki-laki, anak tunggal. Yang menjadi tumpuan harapan seorang ibu ini untuk merawatnya, untuk memerawatnya dan untuk juga mencukupkan, menopang ekonominya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, anak yang menjadi harapan, anak yang menjadi tumpuannya, anak yang menjadi di masa tuanya untuk menopang dia, ternyata meninggal. Betapa hancur harapannya, betapa pupus semua harapannya, dan betapa saudara sedihnya seorang ibu ini. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kesedihan ibu ini dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika saudara dalam kesedihan yang sangat amat, maka Tuhan Yesus melihat kesedihan di hati saudara. Melihat harapan saudara yang pupus. Melihat harapan saudara yang hancur dan hilang. Tuhan Yesus melihatnya. Maka tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan. Bukan hanya tergerak dengan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus bertindak di dalam ayat 13. Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangis." Saudara, ketika Tuhan Yesus kata jangan menangis, bukan hanya sebuah nasihat atau saran,
Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan menangis. Tuhan Yesus bertindak. Di ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara, anak muda yang mati, yang meninggal, yang diusung. Tuhan yang katakan, "Hai anak muda, bangkitlah." Anak muda ini, saudara, bangkit dari kematiannya. Dan ketika bangkit dari kematiannya, dia berkata-kata dan diserahkan kepada ibunya. Harapan ibunya kembali lagi. Karena belas kasihan Tuhan Yesus menjadikan harapan ibu itu kembali lagi ada. Dan bukan hanya disaksikan oleh 3 orang, tetapi disaksikan begitu banyak orang. Tuhan Yesus melakukan itu, saudara. Dan yang pengikut-pengikut yang pada melihat mengatakan di dalam ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah Adonai. Saudara, mereka memuliakan Allah. Bangsa Israel mengatakan Adonai. Firman Tuhan Alkitab ini kita mengatakan Allah. Memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Mereka menganggap Tuhan Yesus hanya seorang nabi. Tetapi mereka lupa dan mereka tidak merenungkan bagaimana seorang nabi dapat memberikan nyawa kepada orang yang telah mati. Hanya Yesus yang sanggup memberikan nyawa kepada orang mati. Karena dia adalah Allah sendiri yang mempunyai roh, yaitu napas kehidupan. Yang mempunyai roh kehidupan, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup memberikannya. Dan Allah telah, orang ini mengatakan, Allah telah melawat umatnya. Pada hari ini, saudara, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melawat saudara di dalam setiap apapun yang saudara hadapin. Hari ini Tuhan Yesus melawat saudara. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan. Yang mati di dalam nama Yesus akan bangkit. Itulah kuasa Yesus di muka bumi ini. Dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Pada hari ini juga tersiarlah nama Yesus di seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dan di tempat ini, saudara, di YouTube ini, tersiarlah nama Yesus yang punya kuasa, yang dapat melawat saudara dalam setiap persoalan saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.